Saya akan mengajak kita sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikannya. Matius pasal 9 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan murid-muridnya, dan makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama coba berpikir bagaimana kita bersikap tentang kerusakan. Bagaimana kita bersikap tentang kerusakan. Bagaimana kalau HP kita rusak, Bapak Ibu Saudara sekalian. HP kita rusak, sayang dong, betul enggak? Tapi kalau diperbaiki ini merepotkan. Bisa 2 minggu enggak punya HP atau pakai HP lain. Itu data-data ada di dalam segala macam. Dan kalau beli baru sih ya sekarang kita lihat di toko ya. Itu HP udah lebih canggih dari yang kita punya ini. Jadi bagaimana? Ada rasa sayang tapi kalau beli baru lebih gampang, lebih mudah. Kita buang aja atau kita simpan aja. Ya kita buang aja ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, nggak pakai lagi itu HP yang rusak. Tapi bagaimana kalau mobil rusak Bapak Ibu Saudara sekalian? Wah ini lebih mahal lagi nih. Ya ketabrak, rusak. Gimana? Sayang dong mobilnya rusak. Sayang, bener sayang. Kita masukin ke bengkel ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita beresin ya. Cuman Bapak Ibu Saudara sekalian entah gimana ya. Kalau mobil udah rusak cukup parah itu kayaknya gak enak disetirin, betul gak? Ya. Ya mumpung harganya masih bagus ya, masih oke, kita jual aja, masukin ke showroom gitu kan ya. Kita masukin ke showroom lumayan buat DP, bisa juga buat DP. Kita beli lagi mobil baru, bener gak? Tapi gimana kalau anak yang rusak Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini anak nakal banget. Merepotkan sekali. Bikin malu orang tua. Gimana? Orang tua sayang gak sih sama anak? Sayang. Mau diapain anaknya? Mau diapain anaknya? Gimana kalau orang tuanya yang rusak? Ini orang tua saben hari bertengkar terus, bikin ribut, bikin ulah. Saya jadi anak juga susah. Di rumah gak tenang, di luar saya malu. Gimana orang tuanya mau diapain? Ada rasa sayang sama orang tua. Saya sayang sama orang tua. Tapi mau gimana hadapin orang tua kayak begini? Gimana kalau aku sendiri yang rusak? Aku ini sendiri yang rusak. Gimana? Aku udah buat banyak kesalahan, berat sekali, sangat rumit, susah diperbaiki lagi. Gimana? Masih ada sayang pada diri sendiri? Ada. Sayang pada diri sendiri? Ada. Tapi ini udah terlalu rumit. Atau saya delete aja hidup saya. Saya beresin aja. Selesai hidup saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sayang kepada semua jiwa. Setiap orang, siapapun dia, bagaimanapun hidup mereka,
adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Yesus Sang Juru Selamat. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah menciptakan manusia dan Dia sayang kepada semua orang. Tetapi masalahnya manusia udah jatuh dalam dosa dan manusia udah rusak total. Menjadi tidak berharga lagi dan pantas dibuang. Tetapi apakah Allah kita membuang begitu saja orang-orang yang berdosa? Tidak. Allah mengutus anaknya yang tunggal turun ke dalam dunia ini. Dia datang dengan satu tujuan utama, yaitu apa? Mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk apa? Untuk dibawa kepada Bapa. Untuk dibawa kepada Bapa. Jadi melalui Yesus Kristus, Tuhan datang ke dunia ini, Allah memanggil manusia, menebus dia dari lubang dosa dan menyelamatkan orang-orang berdosa ini. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, bukan untuk menghakimi orang berdosa. Itu katanya Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu katanya Yesus. Mari kita sama-sama cermati pola ini. Di dalam seluruh Alkitab kita ketemu dengan pola ini. Allah mengasihi manusia, Dia menyediakan karya keselamatan untuk orang berdosa melalui Yesus. Klimaksnya, Yesus turun ke dalam dunia ini mencari, Dia memanggil orang berdosa. Dan orang berdosa merespons dengan apa? Dengan percaya dan mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu rencana Allah. Kita tahu rencana Allah dari mana? Dari Alkitab. Wah, kita belajar banyak doktrin, kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kita punya banyak knowledge of God. Kita ikutin seminar-seminar tentang doktrin Allah, tentang kristologi. Kita melayani di gereja, kebaktian demi kebaktian kita ikutin. Aktif di gereja, ikut rapat pengurus, apa sebagainya. Kita belajar sangat banyak, kita melayani luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau itu hanya di knowledge kita aja, maka apa yang kita tahu, itu hanya di kepala kita aja. Apa yang kita tahu tentang Allah, pengajaran-pengajaran yang kita tahu tentang Allah, itu seumpama kita setiap hari membangun barrier di antara orang benar dengan orang berdosa. Kita bangun barrier kotak demi kotak menjadi sebuah tembok yang tinggi. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin kita lihat ilustrasi ini, Bapak Ibu. Pengetahuan teologi, doktrin dan ritual agama itu berperan. Saya ingin tampilkan ini ya, ilustrasi ini. Pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki, Bapak Ibu Saudara sekalian, doktrin, teologi, ritual agama yang kita lakukan, kita berdoa, berpuasa dan sebagainya. Apakah itu membuat semacam tembok yang membuat batas antara orang benar dengan orang berdosa? Membuat batas antara gereja dengan dunia. Membuat batas antara rohaniwan dengan jemaat. Sehingga jemaat gak bisa dekat kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga gak bisa dekat sama jemaat. Apakah ini juga menjadi semacam sebuah tembok antara orang tua dengan anak-anak? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama melihat ilustrasi ini. Bagaimana kalau knowledge of God, knowing of Jesus, yang ada di kepala kita juga kita serap dalam hati kita. Kita bukan cuma kenal Allah, bukan cuma kenal Tuhan Yesus secara pikiran kita saja, tetapi kita juga punya hati seperti hatinya Yesus. Sehingga apa yang kita pelajari tentang Allah, apa yang kita jalanin di dalam kehidupan ritual agama kita, itu membawa kita seperti membangun tangga yang menurun. Orang benar turun ke bawah mencari orang berdosa.
Gereja membangun tangga turun ke bawah untuk menjangkau dunia ini. Bagaimana dengan rohaniwan, memakai pengetahuan teologi yang dia punyai, dengan khotbah, dengan berbagai macam pelayanan, turun ke bawah, mencari jemaat, hidup bersama dengan mereka dan mengetahui apa yang menjadi pergumulan mereka. Orang tua bukan hanya marah-marah saja Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi membangun tangga turun ke bawah. Duduk di sebelah anak. Mencari tahu apa yang sedang mereka hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat cerita dari penginjil Matius. Matius menulis tentang dirinya sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian di teks yang kita baca tadi. Ya, ini pengalamannya Matius. Ya, ini pengalamannya Matius. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu itu Matius bukan pertama kali dengar tentang Yesus, dia sudah tahu tentang Yesus. Dan Matius takjub kepada Yesus. Banyak orang takjub kepada Yesus. Tahu Yesus pengajarannya luar biasa. Pelayanannya luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat terkenal, sangat populer pada waktu itu. Dan Matius juga tahu. Hanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Matius ini dia adalah orang yang hidup di dunia yang gelap. Matius ini pemungut cukai, petugas pajak. Dia hidup di dunia yang gelap. Dia hidup terjepit di antara penguasa Romawi yang terus menekan dia dengan jumlah pajak yang harus dia kumpulkan. Sementara di sisi lain dia terjepit oleh bangsanya sendiri yang terus menuding dia, pengkhianat lu, orang yang najis, orang yang suka menipu. Hidup di dunia seperti itu tentu sangat membelenggu hidupnya dan dia sangat lelah. Itu yang dialami oleh Matius. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu Matius pengen punya kehidupan yang baik. Tetapi waktu dia dengar tentang pengajaran tentang kerajaan Allah yang Yesus Kristus katakan, itu buat Matius seperti seolah-olah mana mungkin saya bisa ada bersama Yesus. Itu kayak mimpi di siang bolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami Matius mungkin juga kita alami saat ini. Mungkin ada di antara kita yang secara rohani saat ini kita mengalami apa yang namanya spiritually frustrated. Kita secara kerohanian kita frustrasi. Merasa melihat kehidupan kita kayaknya kita udah terlalu jauh dari kehendak Allah. Ya saya datang sih ke gereja ini. Tetapi kalau untuk ikut Yesus kayaknya hidup saya udah terlalu jauh. Yang saya bisa lakukan gitu-gitu aja lah sebagai orang Kristen. Atau kita ngalami apa yang namanya spiritually low. Kita udah ngalamin apa yang namanya di dalam hati kita itu merasa diri tidak layak Bapak Ibu Saudara sekalian. Menyadari sudah mengalami banyak hal, melakukan banyak hal. Hati ini terasa dipenuhi oleh rasa bersalah dan malu. Malu sama sesama orang Kristen, malu sama hamba Tuhan, malu sama orang tua. Saya merasa diri saya tidak layak. Tetapi menjauh dari Tuhan juga. Atau kita ngalamin apa yang namanya spiritually hunger. Pengen punya kehidupan yang rohani yang baik. Pengen ikut Tuhan Yesus. Tetapi apakah mungkin enggak dengan keadaan saya seperti ini? Gimana caranya saya bisa mengikuti Yesus? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa di antara kita yang sekarang sedang mengalami hal seperti ini? Tuhan Yesus datang kepada Anda seperti Tuhan Yesus datang kepada Matius. Undangan Yesus terbuka. Ikutlah aku. Matius waktu dengar Tuhan Yesus membuka dirinya, ajak Matius join the team, ikut Yesus, jadi murid Yesus. Wow,
Dia langsung tinggalin itu, counter pajaknya dia tinggalin. Dia ikut Yesus. Gimana kalau Tuhan hari ini mengundang Anda, mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian? Mau enggak engkau tinggalkan kehidupanku yang lama, mengikut Yesus? Responnya Matius luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dia dipenuhi dengan rasa sukacita yang luar biasa, dia ngadain pesta Bapak Ibu. Dia ngadain pesta. Saking senangnya dia undang teman-temannya semua. Siapa teman-temannya Matius? Ya, dia ada di dunia yang gelap Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentu yang dia undang adalah sesama pemungut cukai. Mungkin ada debt collector juga yang dia undang, tukang pukul juga. Ya, semua orang berdosa yang bersama-sama dengan dia di dalam circle hidupnya, itulah yang dia undang untuk pesta. Dan dia juga bersuka cita luar biasa. Kenapa? Dia menghormati Yesus yang membuka diri mengundang dia untuk jadi pengikutnya. Dia mengundang juga Yesus dan murid-muridnya. Dasarnya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Rasa syukur yang memenuhi seluruh hatinya. Dia seperti terlepas dari belenggu itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dan punya kehidupan baru, dan dia udah gak sabar pengen kasih tahu ke teman-temannya semua. Sekarang saya punya hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu juga perumpamaan tentang anak yang hilang, bukan? Waktu anak yang hilang itu pulang ke rumah dengan segala perasaan rasa bersalah dan rasa malu kepada papanya. Apa yang si papa lakukan? Pesta Bapak Ibu Saudara sekalian. Pesta, saking senangnya. Anak yang hilang pulang kembali. Luar biasa. Tetapi berbeda dengan orang Farisi. Para pemimpin agama Yahudi. Ini diwakili oleh orang Farisi. Mereka itu pikirannya itu dipenuhi dengan aturan demi aturan. Waktu mereka melihat peristiwa Yesus makan bersama-sama dengan orang pendosa, yang muncul dalam pikiran mereka apa? Ini kudus atau najis? Itu yang muncul dalam pikirannya. Ini Yesus salah satu guru yang juga mengajar di bait Allah. Dia makan bersama orang berdosa. Ini tidak umum Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini tidak umum. Pemimpin-pemimpin agama, para imam, orang Farisi tidak melakukan itu. Mereka kasih jarak yang jauh kepada orang berdosa. Disentuh aja gak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangankan makan bersama, kesentuh aja gak boleh, udah najis dia. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Punya pemahaman akan Taurat, akan firman Tuhan yang begitu banyak, begitu hebat di atas kepala. Tetapi itu hanya sebatas di kepala. Hatinya tidak punya hati seperti hatinya Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Farisi komplain sama muridnya Yesus. Nggak berani ngomong langsung sama Yesus. Dia komplain sama muridnya Yesus. Itu guru kamu, kenapa makan sama orang berdosa? Yesus dengar. Langsung Yesus menegur dia dengan kalimat ini. Supaya semua dengar. Bukan hanya orang Farisi dengar, murid-muridnya juga mendengarkan. Yesus mengutip dari Hosea pasal 6 ayat 6. Yesus ngomong seperti ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yesus kasih sebuah perumpamaan. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Ini sangat mudah dicerna, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Logis dong, hanya orang sakit yang butuh tabib. Gimana dengan orang benar? Orang benar udah pasti gak butuh Yesus. Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang tabib.
Dan orang berdosa seperti orang yang sedang sakit. Pastilah orang yang sedang sakit butuh Yesus. Tetapi orang benar, orang-orang yang menganggap dirinya benar, seperti orang Farisi, mereka gak butuh Yesus. Mereka maunya kritik Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus mengatakan hal yang sangat prinsip di sini. Yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, buat orang Farisi, buat orang-orang yang legalis, aturan itu jauh lebih penting daripada segala hal. Buat mereka, ritual-ritual agama yang ketat itu menggambarkan kerohanian mereka. Berapa banyak persembahan yang diberikan, berapa taat dia mengikuti ibadah-ibadah di bait Allah. Semua ritual itu dilakukan dengan begitu ketatnya. Apa yang ingin ditunjukkan? Saya orang suci, saya orang baik. Tetapi Yesus maunya, Tuhan maunya kita ini punya relasi dengan Tuhan. Bukan hanya knowing, bukan hanya mengenal Yesus, tapi kita juga punya relasi, punya relationship dengan Tuhan. Kita connect hati dengan hati. Kita tahu apa isi hatinya Tuhan. Tahu isi hatinya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, di teks ini. Isi hatinya Tuhan adalah mencari dan menyelamatkan engkau dan saya yang sudah terhilang. Dia ingin kita semua dibawa kembali kepada Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya untuk coba mengaplikasikan ini di dalam relasi orang tua dengan anak. Sebenarnya ini secara prinsip bisa diterapkan berkaitan dengan relasi antara sesama. Bisa juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi dalam kesempatan ini saya akan menerapkannya, coba mengimplikasikannya bagaimana kita memandang penting kekudusan akan hidup. Kebenaran firman Tuhan penting ya, tetapi di sisi lain juga ada kasih yang ingin ditunjukkan. Kita juga harus meninggikan kasihnya Yesus di dalam hidup kita. Kita juga ingin menjalankan, melakukan apa yang Yesus ajarkan tentang kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat pola asuh di dalam keluarga Kristen, nah ini hari ini kita bersyukur ya, ada 10 family yang dipercayakan Tuhan untuk membesarkan anak-anak Allah nih di dalam keluarga. Bagaimana kita menjalankan pola asuh menurut kehendak Tuhan. Tuhan mau kita memelihara kekudusan, betul. Tapi Tuhan juga mau kita meninggikan kasih di tengah-tengah keluarga. Bukan seperti gaya orang Farisi. Meninggikan kekudusan ya, tetapi kasih harus tunduk di atas aturan-aturan semua. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau anak-anak itu takut sama orang tua. Gak bisa ngomong sama orang tua. Pasti salah punya. Pasti salah. Disuruh diam. Orang tua seperti diktator. Kasar, keras. Karena apa? Karena orientasinya orang tua itu hanya pada hukum saja. Hukum, aturan demi aturan. Keluarga itu kayak begitu rigid, begitu kaku. Penuh dengan aturan. Tetapi miskin dalam relasi. Tapi keluarga yang dikehendaki adalah keluarga yang bersekutu dengan anak. Tolong tampilkan slide-nya. Bersekutu dengan anak. Orang tua punya waktu bersama-sama dengan anak. Orang tua berjalan bersama anak-anak, menjadi serupa dengan Kristus. Orang tua menuntun, membimbing anak-anak menjadi serupa dengan Kristus. Orientasinya apa? Orientasi anugerah Bapak Ibu. Kalau anak-anak salah bukan penghukuman yang diduluin, bukan aturan-aturan yang dibacain duluan, dirangkul dulu kalau anak salah. Dikasih tahu. Karena apa? Karena anugerah yang jadi titik utamanya.
peduli, mengarahkan anak, bangun relasi. Tapi bukan berarti nggak perlu aturan Bapak Ibu. Kebenaran firman Tuhan perlu. Kalau enggak orang tua dan anak-anak sama-sama tersesat. Itu seperti apa? Gaya pengasuhan yang mengabaikan. Ya, di mana kasih itu enggak ada. Kekudusan juga enggak ada. Jadi di dalam keluarga apa? Orang tua sama anak hidup masing-masing. Yang penting dikasih duit aja anak, itu udah cukup. Ya hiduplah masing-masing ya. Jaga jarak, saling cuek. Anak-anak merasa terlantarkan. Orang tua juga ya kayak nggak ada relasi lah sama anak. Minim sekali hubungan, tapi di rumah juga nggak punya aturan, bebas saja. Mau pulang jam berapa, mau makan atau enggak, bebas aja. Dari hal-hal sesimpel itu pun tidak ada aturannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, gaya pengasuhan yang kita ingin ikuti itu seperti apa? Yang judgmental atau yang more mercy? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ikuti Tuhan Yesus. Tuhan datang ke dunia ini. Dia mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau anak kita jatuh dalam dosa, kalau anak kita terhilang, apa yang kita lakukan? Turun ke bawah, rangkul dia. Bukan dikasih aturan-aturan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin ajak kita sama-sama melihat beberapa kebenaran yang kita ingin terapkan dalam ibadah ini. Mari kita lihat mercy, love, more than judgment. Karena itulah hatinya Allah. Itulah hatinya Yesus. Mari kita tinggalkan sikap legalisme. Legalisme itu apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Lebih pegang aturan teguh tanpa kasih. Tapi mari kita mengedepankan seperti hatinya Yesus yang menegakkan disiplin dengan kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang membedakan ya Bapak Ibu. Pendisiplinan dengan penghukuman. Kalau di dalam keluarga Kristen yang lebih kedepankan penghukuman bukan pendisiplinan, artinya ya aturan-aturan lebih penting. Kalau pendisiplinan itu harus dilakukan dengan penuh kasih. Gereja juga sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Gereja jangan dikit-dikit keluarin disiplin gereja ya, dirangkul. Ya, kalau ada jemaat sedang bergumul dengan kesulitan hidup, dengan persoalan dalam kehidupan, kita rangkul Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita judge, kita label. Ya, ini orang gak baik, ini punya masalah ini. Oh tuh dia masuk ruang konseling tuh, ada masalah dia tuh. Gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita jangan kedepankan judgment, mari kita kedepankan kasih. Yesus mengasihi kita semua. Dia mau kita berjalan bersama menuju kepada keserupaan seperti dirinya yang penuh dengan kasih. Kita terhilang, kita diundang oleh Yesus. Mau enggak kita ikut Tuhan? Nah sekarang mau enggak kita yang bawa berita kabar baik itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Mencari yang terhilang, memberitakan kabar baik. Yesus mengundang engkau mengikut dia. Mau enggak engkau ikut temanku? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa.